Hai anak-anak, hari ini kita mau mempelajari pelajaran Bahasa Indonesia. Sudah siap? Bab 509, pelajaran 2.1 yang berjudul menyampaikan pendapat. Tujuan pelajaran ini adalah kamu akan mampu menyampaikan pendapat dengan menggunakan bahasa yang baik dan santun. Kamu juga akan mampu mengerti suatu permasalahan dan menarik kesimpulan. Selain itu, kamu juga akan mampu menjawab pertanyaan seputar topik. Ayo kita mulai pelajaran ini. Pendapat adalah buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal, seperti orang atau peristiwa. Dalam memberikan pendapat dapat berbentuk kritik, saran, persetujuan, atau pujian. Kritik. Kritik adalah celaan atau kecaman atas suatu keadaan, perilaku yang dianggap tidak benar atau menyimpang. Contoh, banjir yang selalu terjadi setiap tahun. Alasan, banjir selalu terjadi setiap tahunnya dan sudah berlangsung cukup lama, tetapi tidak ada upaya dari pemerintah untuk mengatasinya. Solusi, pemerintah harus sudah lebih memperhatikan masalah banjir ini dan bercermin pada pengalaman negara lain. Contoh menyampaikan kritik pertama. Dahlia berkata, setiap tahun selalu saja banjir. Goras merespon, keputusan pemerintah membangun lebih banyak akses jalan menambah lagi daftar saluran-saluran air yang tersumbat karena kotoran material. Dahlia menyampaikan kritiknya, pemerintah sudah lebih harus memperhatikan masalah banjir ini dan bercermin pada pengalaman negara lain. Kita akan sekali lagi membahas mengenai kritik. Kritik berupa tanggapan atau pertimbangan atas baik atau buruknya suatu karya. Bisa puisi, cerpen, ataupun pementasan suatu drama. Contoh, kritik terhadap intonasi pembacaan puisi dan kostum yang dipakai. Alasan, intonasi suara tidak ada penekanan terhadap kata "aku bahagia" dan kostum yang dipakai tidak menunjukkan sebagai status orang kaya. Solusi, harus lebih banyak berlatih lagi dan lebih teliti dalam mempersiapkan pementasan. Contoh menyampaikan kritik yang kedua. Cita bertanya, bagaimana penampilanku tadi? Surya menjawab, pembacaan puisi kamu sudah baik, tetapi akan lebih baik lagi jika kamu membaca dengan intonasi yang lebih jelas dan mengenakan kostum yang mendukung. Cita bertanya, oh benarkah seperti itu? Dan Surya menjawab, ya, penghayatan kamu sudah bagus, tetapi sayang ketika kamu membaca kata aku bahagia, kurang sekali penekanan katanya. Lalu kostum kamu kurang detail sebagai orang kaya. Cita merespon, aku menerima masukanmu Surya. Semoga kedepannya aku bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Surya berkata, kamu hebat, aku tahu itu. Sekarang kita akan membahas cara menyampaikan kritik yang baik. Terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah, penyampaian kritik diberikan untuk memperbaiki perilaku, bukan karena kebencian. Yang kedua, berikan alasan dan bukti-bukti yang mendukung agar lebih jelas. Kemudian, berbicara dengan jelas dan singkat agar mudah dipahami. Pemilihan kata yang baik agar tidak menyinggung perasaan. Sekarang kita akan membahas mengenai saran. Saran adalah pendapat usul atau anjuran yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Contohnya, Andi memberikan saran untuk majalah dinding sekolah. Contoh menyampaikan saran yang pertama. Diana bertanya, apakah kamu sudah melihat artikel yang aku pasang di mading? Andi menjawab, ya, baru saja saya membacanya. Diana bertanya lagi, bagaimana menurut kamu?
Andi menjawab, "Isi artikel kamu bermanfaat sekali." Diana merespon, "Wah, terima kasih ya." "Tetapi," kata Andi, "tulisannya kurang jelas. Seharusnya kamu memilih warna yang terang agar tulisannya nampak." Respon Diana, "Kamu benar. Saya tidak memperhatikannya. Saya akan ganti warnanya. Terima kasih atas sarannya, Andi." Ketiga, kita akan membahas mengenai persetujuan dan pujian. Pernyataan setuju diikuti dengan kalimat yang menyatakan penghargaan atau pujian atas suatu kebaikan atau keunggulan sebuah objek tertentu. Contoh, Soraya memberikan pujian kepada Nina karena telah merajut baju dengan baik. Contoh menyampaikan pujian pertama, Soraya berkata, "Terima kasih Nina untuk hadiahnya." Kemudian Nina bertanya, "Apakah kamu menyukainya? Aku merajutnya sendiri." Soraya memberi respon, "Sejak pertama, aku tahu hobi kamu merajut akan mendatangkan banyak manfaat." Kalimat ini juga menunjukkan persetujuan Soraya atas tindakan atau kegemaran Nina. Kemudian Nina berkata, "Aku belajar merajut dengan sepenuh hati karena aku menyukainya." Soraya memberikan pujian kepada Nina. Soraya berkata, "Baju hasil rajutanmu bagus sekali. Aku senang memakainya." Dan Nina memberi respon, "Aku senang sekali kamu menyukainya." Simaklah percakapan berikut ini. Kita dapat menarik kesimpulan dan memberikan pendapat. "Bukan kakakku." Ibu berkata, "Ayolah, kamu harus menemani kakakmu pergi terapi." "Tidak mau, Bu. Ia bukan kakakku," kata Hadi. "Kamu kenapa berkata demikian?" tanya ibu. "Ibu tidak bisa meninggalkan kamu sendirian di rumah." "Aku tidak mau. Aku malu pergi bersama kakak." Ibu bertanya, "Kenapa bisa begitu, Nak?" "Karena kakak tidak normal, dan semua orang melihat ke arah kita jika kita berjalan bersama kakak." "Oh itu, kakakmu mempunyai bakat yang spesial. Dia berbeda dengan orang lain. Kata teman-temanku, kakak cacat. Aku malu sekali, Bu." Mereka berkata begitu karena tidak mengerti. Kamu harus lebih banyak meluangkan waktu bersama kakak agar mengerti bahwa di samping kekurangannya, banyak sekali kelebihannya. "Benar ya, Bu ya, kakak pintar sekali loh bermain piano." "Ya, benar kan? Aku tidak malu lagi, Bu. Aku akan menjelaskan kepada teman-teman agar mereka mengerti." Dari percakapan tadi, kita dapat menarik kesimpulan. Tidak usah malu dengan keadaan yang tidak sama dengan orang lain. Setiap orang adalah unik dan spesial. Pendapat yang dapat kita berikan, Hadi seharusnya tidak perlu malu karena kakaknya berbeda dengan orang lain. Hadi harus lebih banyak menghabiskan waktu bersama kakaknya agar bisa lebih mengetahui kelebihan yang dimiliki kakaknya. Kosakata yang terdapat dalam pelajaran ini, yang pertama adalah akses, yang berarti jalan masuk. Kemudian ada kata bercermin, mengambil contoh kepada, celaan yang berarti kecaman, intonasi yang berarti ketepatan pengucapan dan irama kalimat dalam dialog atau pembacaan puisi. Menyimpang berarti tidak sesuai dengan rencana dan sebagainya. Penghayatan berarti menghayati, mengalami, merasakan sesuatu dalam batin. Perilaku berarti tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Pertimbangan adalah bahan pemikiran tentang baik dan buruk. Upaya adalah usaha untuk mencapai suatu maksud. Dan yang terakhir, solusi. Solusi adalah penyelesaian atau jalan keluar dari suatu permasalahan.
Baiklah anak-anak, sekarang waktunya kita mengerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan 2.1, menyampaikan pendapat. Selamat bekerja.